Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan kali ini akan membahas pokok bahasan yang merupakan kelanjutan dari materi dinamika rotasi, yaitu mengenai koordinat titik berat atau pusat massa. Yang akan dibahas di sini adalah benda-benda yang memiliki kerapatan yang sama atau dinamakan benda homogen. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang benda panjang atau benda satu dimensi, kemudian benda bidang atau benda luasan atau benda dua dimensi, dan yang berikutnya benda ruang atau benda volume atau benda tiga dimensi. Untuk benda panjang, di layar sudah nampak di sini yang berwarna hitam. Misalkan benda panjang ini memiliki panjang L, maka letak titik berat atau pusat massanya ada di tengah-tengah. Jadi misalkan ada sebuah benda panjang yang memiliki panjang misalkan 10 cm, maka letak titik beratnya ada di 5 cm dari sebelah kiri atau 5 cm dari sebelah kanan jika panjangnya 10 cm. Kemudian untuk benda bidang, yang pertama ini benda persegi panjang. Persegi panjang memiliki panjang misalkan A dan lebar B. Maka letak titik beratnya yaitu di sini, perpotongan antara garis diagonal. Yang mana letak titik ini yaitu berada di setengah dari panjangnya dan setengah dari lebarnya. Misalkan ada persegi panjang memiliki ukuran panjang 4 meter misalkan dan lebar 2 meter. Maka letak titik beratnya ada di mana? Yaitu setengah dari panjang, setengah dari 4 yaitu 2 meter dari kiri ataupun kanan, dan juga berada di jarak 1 meter dari ujung atas ataupun bawah. Karena tadi panjangnya adalah 4 dan lebarnya adalah 2. Nah, lain halnya sekarang untuk segitiga. Untuk segitiga ini bukan berarti pas di tengah-tengah. Letak titik beratnya itu merupakan perpotongan dari diagonal ini, berpotongan di satu titik. Nah, titik ini ketika diukur dari garis alas di sini, maka titik ini berada di jarak sepertiga dari tinggi segitiga itu. Jika diukur dari puncak ke sini, maka berada di jarak 2/3 dari tinggi segitiga itu. Contoh sekarang. Nah, sekarang bagaimana menentukan koordinat? Nah, ingat ketika bicara koordinat ini tidak lepas dari sumbu koordinat XY. Misalkan di sini ada benda panjang, benda AB berada di sumbu koordinat kartesius. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan koordinat titik berat atau pusat massanya. Ketikkan di gambar. Benda AB ini memiliki panjang kira-kira kalau diletakkan ujung A itu di titik 2 dan ujung B-nya di titik 8 di sini, maka AB memiliki panjang sebesar berapa? Yang jelas 6. Jadi panjang AB-nya 6. Kemudian bagaimana kita menentukan koordinat titik beratnya? Ingat, benda panjang memiliki letak koordinat titik berat di tengah-tengah. Sehingga cara menggambarkannya atau cara menentukannya ini tengah-tengah. Jika ditarik garis ke sumbu X, maka di sini di angka 5. Kemudian yang tarik garis ke sumbu Y tetap berada di angka 4. Sehingga benda AB ini memiliki koordinat titik berat di sini yaitu 5,4. Dari sini ke A sebesar 3, dari sini ke B sebesar 3.
Ingat tadi panjangnya adalah 6, maka separuhnya adalah 3. Bisa dipahami? Sehingga koordinat titik berat benda AB ini memiliki X0, Y0 yaitu 5,4. Contoh berikutnya, masih benda panjang, benda AB diletakkan di sumbu koordinat XY berada pada posisi vertikal. Ujung A di titik sini 3,3, ujung B di titik 3,7. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan koordinatnya? Perhatikan baik-baik. Nah, koordinat titik berat benda AB seperti ini yaitu di X0, Y0 sebesar 3,5. X-nya 3, Y-nya adalah 5. Nah, sekarang bagaimana kalau digabung? Ada beberapa benda panjang digabung. Maka caranya adalah sama seperti yang tadi. Benda-benda itu ditentukan dulu letak titik beratnya. Nah, karena ini gabungan, maka langkah pertama adalah kalian bagi dulu. Misalkan ada benda 1 atau benda 2. Misalkan di sini AB benda 1, BC benda 2. Berikutnya, menentukan koordinat titik berat tiap-tiap benda. Benda pertama atau benda panjang AB yaitu sebesar 3 misalkan di sini. Memiliki koordinat titik berat X1, Y1 di titik 2,5 dan Y-nya 3. Jadi ini 2,5. Ini Y-nya 3. Benda 2 atau BC memiliki panjang 2. Memiliki koordinat X2, Y2 sebesar 4,4. Kemudian gabungannya X0 dengan cara X1 kali L1 ditambah X2 kali L2 dibagi L1 plus L2. Masukkan nilainya 2,5 kali 3 tambah 4 kali 2 dibagi 3 tambah 2 sama dengan 3,1 untuk titik berat koordinat X0-nya. Dengan cara yang sama bisa dicari yang Y0. Gunakan cara Y1 L1 tambah Y2 L2 dibagi L1 plus L2. Ketemu nilainya 3,4. Jadi koordinat titik berat benda gabungan ini adalah di X 3,1 dan Y 3,4. Berikutnya persegi panjang. Di sini ada persegi panjang ABCD. Kalau kita lihat di gambar, memiliki ukuran panjang sebesar 6, sedangkan untuk lebarnya yaitu 4. Maka letak titik beratnya ada di sini kan? Nah, titik ini kalau dibaca dari sumbu koordinat berada di angka berapa? Yaitu 5,7. Sehingga benda persegi panjang ABCD ini koordinat titik beratnya ada di X0, Y0 yaitu 5,7. Berikutnya yang segitiga. Segitiga di sini memiliki alasnya, panjang alas sekitar 6. Kemudian tingginya dari 5 ke 8 yaitu sebesar 3. Maka letak titik beratnya dengan cara membuat garis diagonal. Nah, ini. Kemudian dari sini tarik garis ke sumbu X dan sumbu Y, maka diperoleh nilai yaitu 5 untuk yang X0-nya dan 6 untuk yang Y0-nya. 6 dari mana? Ingat rumus titik berat segitiga berada di jarak sepertiga dari tinggi kalau diukur dari garis alas. Ini tingginya 3, maka sepertiganya berapa? 1. 1 tambahkan dengan 5. 5 tambah 1 sama dengan 6. Sehingga segitiga ini memiliki koordinat titik berat X0, Y0 yaitu di 5,6. Itu untuk yang benda bidang. Sedangkan yang lain
nilainya sudah ada di dalam tabel, tinggal kalian membaca, tinggal kalian menggunakan. Jadi tidak perlu mencari satu persatu. Baik untuk benda gajar genjang, kemudian juring lingkaran, kemudian setengah lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada di tabel. Begitu juga yang benda volume, mulai dari prisma, silinder, limas, kerucut, semuanya sudah ada di dalam tabel. Bagaimana? Bisa dipahami? Silakan kalian ulang-ulang membaca, melihat tayangan ini sampai mendapatkan pemahaman yang maksimal. Selamat mencoba dan selamat belajar. Semoga mendapatkan pemahaman yang betul-betul maksimal.